sulit sidang kode etik Majelis Dewas untuk memisahkan di mana kapan dia berkedudukan sebagai ketua KPK dan kapan dia berkedudukan sebagai insan KPK yang terikat pada kode etik, pada sidang kode etik. Jadi menurut saya memang penonaktifan saudara Firly Bahuri ini harus dilakukan sekarang juga sebagai syarat utama untuk dijaminnya pemeriksaan kode etik yang sedang berjalan hari ini dari beberapa laporan-laporan, baik itu dari Bang Endar, baik dari para aktivis, mahasiswa dan lain-lain, yang hari ini satu posisinya banyak dari dugaan satu suara mereka semua bahwa Firly Bahuri terduga melanggar kode etik, dan itu harus diperiksa secara objektif. Untuk bisa mencapai kata objektif itu tidak mungkin kalau dia masih menjabat sebagai ketua KPK. Kolegial ya. Yes. Ya. Setiap pengambilan keputusan oleh komisioner KPK itu harus lewat yang namanya mekanisme kolektif kolegial, harus disetujui oleh semua pimpinan KPK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin jelaskan bahwa setiap penghadapan atau pemulangan anggota penyidik atau siapapun yang berasal dari instansi luar, maka ketika dikembalikan ke instansi asalnya, itu harus ada alasan yang tepat. Baik. Pertama, masa tugasnya berakhir. Kemudian kalau tidak masa tugasnya berakhir, dia melakukan pelanggaran sehingga harus dikembalikan atau diperhadapkan. Oleh karena itu, kita harus lihat apakah Pak Endar ini masa tugasnya berakhir. Kalau masa tugasnya berakhir, seyogianya memang ada mekanisme untuk perpanjangan. Baik. Ya. Kemudian biasanya kalau seseorang tiba-tiba saja dipulangkan, itu biasanya ya, kalau kebiasaan KPK yang lalu itu ada pelanggaran. Oke. Tapi kalau saya lihat Pak Endar ini kan apa ada pelanggaran apa enggak, itu yang jadi tanda tanya buat kita semua. Ini kan kemudian Polri sebetulnya sudah memperpanjang masa jabatan jelang akhir masa jabatan sebelum masa jabatannya kemudian habis. Artinya kalau dilihat dari poin pertama kemungkinan tidak. Poin kedua kan isu yang berhembus soal penyidikan Formula E. Anda juga dapat informasi soal ini nggak Pak Abraham? Kita khawatir jangan sampai pemulangan ini seperti kasus penyidik Rosa ya, yang juga dipulangkan pernah ya, yang tiba-tiba dipulangkan oleh KPK. Itu sebenarnya kekhawatiran kita. Tapi mudah-mudahan itu tidak tepat. Tapi menurut saya untuk membuka tabir ini ya, apakah ada sesuatu di balik pemulangan ini, maka seharusnya Brigjen Endar kalau dia merasa tidak melakukan kesalahan, tiba-tiba dipulangkan ke instansi asalnya di Polri, maka dia bisa mengajukan keberatan. Nah, dia kan sudah melaporkan ke Dewas tuh Pak, sudah tepat belum? Ya, sangat tepat. Dan sekarang kita harus tunggu putusan Dewas. Ya, Dewas ini harus membuka secara transparan apa yang sebenarnya terjadi terhadap pemulangan Brigjen Endar ini. Jadi sekarang bola ada di tangan Dewas. Dia harus membuka terang benderang apa penyebab sehingga Brigjen Endar tiba-tiba, kita pakai istilah tiba-tiba dipulangkan. Tidak pernah mendapatkan penjelasan dari pimpinan KPK. Karena pada saat saya menerima salinan putusan skep section ini, saya hanya ditemui oleh satu pimpinan, yaitu Pak Gufron, dan sekjen dan lain-lain. Saya menyampaikan, saya akan membaca dulu, saya akan melihat dulu pertimbangannya apa. Nah, mereka hanya menyatakan, sekjen hanya menyatakan, Pak, ini berdasarkan atas keputusan pimpinan pada Rapim terdahulu tanggal 30. Nah, inilah sebenarnya saya ingin tahu keputusan Rapim tanggal 30 Maret 2023 yang mendasari sekjen mengeluarkan SK ini apa? Itu sampai sekarang belum tahu ya? Ya, belum tahu. Nah, yang bisa saya komunikasikan saat ini dengan Pak Front, dengan Pak Nawawi, saya menyatakan sebenarnya masalahnya seperti apa, hasil Rapim seperti apa. Tapi penjelasan dari beliau kan memang tidak bisa memastikan alasan seperti apa gitu. Makanya ini yang mendasari saya
untuk mengajukan gugatan. Mohon maaf, sebelum gugatan saya mengajukan permasalahan ini melalui jalur kode etik. Kan saya melihat kalau memang keputusan dari Rapim itu mendasari SK, harusnya ada tertulis di situ. Pertimbangan hasil Rapim, ini siapa dan lain seperti itu. Tapi ini kan tidak ada. Langkah pertama saya memang melakukan pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik itu ke Dewas. Ya. Nah, untuk selanjutnya saya juga akan menguji keputusan Sekjen nomor 152 ini kepada mekanisme hukum yang ada, yaitu PT UN. Saat ini saya sudah mempersiapkan sehingga sah tidaknya SK ini akan kami uji di situ. Internet saya juga masih di lingkungan kantor, kemudian akses beberapa sistem dalam rangka tugas operasi sebagai direktur juga saya masih. Tetapi hari ini tadi sebelum saya kembali dari kantor, saya Kepala Biro Umum menemui saya menyampaikan bahwa beliau ada perintah dari Pak Pimpinan KPK yang pada intinya adalah akan memutuskan akses saya selaku Direktur Penyelidikan terhitung mungkin mulai besok karena hari ini saya juga terakhir. Nah, kami lihat aja nanti besok apakah hari Senin saya masih diakses atau tidak. Pengakuan terbaru Brigjen Endar sebut pernah dipaksa Ketua KPK buat LKTPK terhadap satu kasus. Dikutip dari tribunmanado.co.id, terungkap pengakuan terbaru Brigjen Endar Priantoro terkait Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri. Brigjen Endar Priantoro merupakan mantan Direktur Penyelidikan KPK. Endar Priantoro berseteru dengan Ketua KPK Firly Bahuri karena diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Brigjen Endar Priantoro pun telah resmi melaporkan Firly Bahuri dan Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harifa kepada Dewan Pengawas Dewas KPK terkait pemberhentiannya tersebut. Bukan itu saja, kini terungkap jika Endar juga melaporkan sejumlah hal kepada Dewas. Salah satunya, ia mengaku pernah dipaksa membuat laporan kejadian tindak pidana LKTPK, suatu kasus yang sedang diselidiki KPK. Saya juga melaporkan adanya dugaan pemaksaan pembuatan laporan kejadian tindak pidana terhadap salah satu perkara penyelidikan sebelum adanya hasil ekspos yang memutuskan adanya kejadian tindak pidana, kata Endar dalam keterangannya Rabu 12 April. Endar mengatakan pemaksaan tersebut melanggar aturan bahkan secara pidana. Perbuatan itu melawan hukum, sebab ia dipaksa membuat LKTPK sebelum adanya hasil ekspos yang memutuskan adanya kejadian tindak pidana. Adapun forum ekspos biasanya digunakan untuk membahas sebuah kasus, apakah sudah memenuhi syarat untuk naik ke tingkat penyidikan. Meski demikian, Endar belum mengungkapkan pemaksaan yang dimaksud terkait kasus apa. Namun belakangan mencuat sikap berbeda antara sejumlah mantan pejabat di KPK dengan pimpinan terkait dengan penanganan penyelidikan Formula E. Dalam beberapa kali gelar perkara, mantan Deputi Penindakan dan Eksekusi Irjen Karyoto, ex-Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro, dan ex-Direktur Penuntutan Fitro Rohyanto menilai perkara itu belum layak naik penyidikan sebab belum memenuhi syarat ditemukannya cukup bukti adanya korupsi. Sementara mayoritas pimpinan KPK disebut-sebut meminta agar perkara segera naik tahap penyidikan meski tidak disertai dengan penetapan tersangka. Selama ini penetapan tahap penyidikan KPK selalu disertai adanya tersangka yang dijerat. Ketiganya kini telah tersingkir dari KPK melalui surat rekomendasi promosi dari Firly. Karyoto menjadi Kapolda Metro Jaya, sementara Fitro memutuskan untuk kembali ke Kejaksaan Agung. Sedangkan untuk Endar, dia diberhentikan padahal belum genap bertugas selama 4 tahun sebagaimana aturan. Ketika disinggung kasus yang hendak dipaksakan ini perihal penyelidikan Formula E, Endar tidak membantah dan juga tidak gamblang membenarkan. Hal tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran hukum acara pidana dan ini merupakan perbuatan melawan hukum, sambungnya. Endar mengungkapkan alasan melaporkan kedua kasus tersebut lantaran menilai ada pelanggaran serius yang diduga dilakukan Firly. Adapun laporan terhadap Dewas tersebut dilakukan Endar karena dia meyakini telah terjadi pelanggaran yang serius. Selama menjabat pada jabatan tersebut, saya berupaya untuk bertindak sesuai hukum yang berlaku dan mengedepankan keadilan, kata Endar. Setidaknya ada
3 laporan Brigjen Endar ke Dewas KPK. Salah satunya pemaksaan pembuatan LKTPK di atas. Laporan lainnya ialah soal pemberhentian sebagai Direktur Penyelidikan KPK yang dinilai tidak sesuai prosedur. Selain itu, ia juga melaporkan adanya dugaan kebocoran dokumen penyelidikan yang sangat rahasia. Dewas kemarin telah memeriksa semua pimpinan KPK terkait laporan yang dilayangkan Endar. Nurul Gufron, Alexander Marwata, dan Nawawi Pamulango semuanya datang memenuhi panggilan Dewas KPK. Hanya Ketua KPK Firly Bahuri dan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang tak terlihat dalam proses klarifikasi terkait laporan pemberhentian Brigjen Endar yang dilakukan Dewas KPK itu. Firly Bahuri dan Tanak tak terlihat datang melalui pintu depan kantor Dewas KPK. Pun begitu saat selesai pemeriksaan tidak terlihat penampakan keduanya. Padahal keduanya disebut hadir dalam klarifikasi tersebut. Semua hadir. Terakhir tadi Pak Firly jam 14 sampai 16 waktu Indonesia Barat, kata Haris kepada wartawan Rabu 12 April.